Bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita lanjutkan kajian kita dengan kata kunci Subhanaka. Subhanaka, Maha Suci Engkau. Itu ada 9 di dalam Al-Quran. Kita baru sampai 2 ya kemarin. Subhanaka yang kedua berkenaan dengan zikir yang diberikan pelajaran kepada kita oleh ulul albab. Mari kita lanjutkan di dalam doa, salah satu butir doa yang membuat kita penasaran ya, bagaimana dia berdoa minta ya, diberikan, dianugerahkan janji Allah yang disampaikan oleh Rasul-Rasul. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Ini doa yang berani ya, berani minta, janji Allah yang disampaikan pada rasul-rasul, pada rasul engkau itu ya. Dan jangan dihinakan lagi di akhir hari kiamat nanti. Artinya jangan sampai masuk neraka. Sesungguhnya engkau maha menepati janji. Ini luar biasa ini doa ini. Doa orang berilmu tentu ya. Jadi kalau saya baca tafsir ya, belum ada yang mengatakan spesifik ya. Kira-kira mohon dianugerahkan kemampuan untuk beramal melaksanakan segala sesuatu sesuai dengan janji. Mari kita coba renungkan. Tentu segala janji Allah kepada hambanya pasti diberitahu oleh Rasulullah SAW. Ya, pasti diberitahu ya. Oleh sebab itu kita yakin bahwa janji Allah di dalam Al-Quran itu kepada hambanya itu pasti disampaikan oleh Rasulullah SAW ya. Tidak mungkin tidak disampaikan. Nah kita lihat janjinya yang paling enak, paling mengena dengan kita di dalam surah Yunus ayat 9 ya. Ini yang paling kelihatan sekali ya. Ayat nomor 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, beramal soleh, niscaya diberi petunjuk oleh Tuhan karena keimanannya. Ya ini saja ya. Innalladzina amanu wa 'amilus solihati yahdihim rabbuhum biimanihim. Janji Allah kepada kita ya. Mari kita lihat janji tersebut. Sesungguhnya bagi orang yang beriman, kalau kita tanya, kita beriman enggak? Ya, sudah pasti beriman, ya kan? Wa 'amilus shalihat, mengerjakan kebaikan-kebaikan, beramal-amal soleh. Masuklah kriterianya kita.
sholat, berinfak, puasa, zakat, ya, pergi haji mungkin ya. Janjinya yahdihim, maka akan memberi petunjuk pada mereka. Rabbuhum biimanihim. Kalau dilihat dua syarat itu memenuhi. Tapi mengapa kita selama ribuan kali membaca Al-Fatihah, ribuan kali, puluhan ribu kali, ya. Bayangkan kalau kita rata-rata 40 rakaat saja sehari, 40 rakaat ya. Kita kira-kira ya. 17 rakaat sholat wajib, ya. Kemudian sholat sunat yang mengiringi sholat wajib sekitar 11, ya, 28. Sholat tahajud dan witir 11. Sholat duha 8, berapa puluh? Kalikan satu hari, kalikan setahun, taruhlah 40, ya. 40 dikali 360, ya. Itu sudah 1000 lebih itu, ya. Kalau 10 tahun, 20 tahun, ada ratusan ribu, ya. Tapi kita tidak pernah memonitor itu. Tidak, kita waktu kita baca Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, berilah petunjuk jalan yang lurus. Kata Allah, sudah, dasar kamu aja nggak sensitif, nah gitu ya. Kalau dua persyaratan itu merupakan persyaratan pokok dan kita sudah laksanakan, sudah pasti. Cuman kita tidak punya marifat terhadap apa-apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ya. Di dalam prakteknya, kalau kita melaksanakan suatu ibadah, bertambah tahun atau bulan, sama-lama jadi bertambah baik, bertambah bermutu, dibarengi dengan ilmu, itu suatu petunjuk, ya. Suatu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ya. Nah, sekarang mari kita lihat ayat sebelumnya, ya. Ayat sebelumnya, innal ladzina la yarjuna liqa'ana, sungguh orang yang tidak menghendaki, tidak percaya akan pertemuan dengan kami dan merasa puas dengan kehidupan dunia serta merasa tentram dengan kehidupan itu, dan orang-orang yang melalaikan ayat kami, tempat mereka di neraka karena apa yang telah mereka lakukan. Kalau membaca ayat seperti itu, ya, kita balik kondisinya, itu caranya begitu, ya. Kalau sepintas kita seolah-olah nggak nyambung, mereka itulah mendapat tempat di neraka. Terus sesungguhnya orang beriman itu dibalik cara mengajinya, itu ya. Jadi pertama, innal ladzina la yarjuna liqa'ana, sesungguhnya orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami, dengan Allah maksudnya, dengan malaikat dan sebagainya, kita balik. Sesungguhnya orang yang ingin ketemu dengan Allah, gitu. Balik ya. Waradu bil hayatid dunya, merasa ridho terhadap kehidupan dunia, senang dia di dunia ini. Kita balik.
tidak senang, tidak merasa nyaman ya dengan hidup di dunia ini. Tidak merasa tenteram. Artinya orang menganggap kehidupan dunia ini sementara, nggak ada artinya. Baru masuk gitu ya. Walladzina hum an ayatina ghafilun ya. Dan mereka yang terhadap ayat-ayat kami lalai. Jadi kalau kita balik, pertama memang kita mengharapkan bertemu dengan Allah ya. Kedua, kita tidak tenteram, biasa saja hidup di dunia ini, maunya cepat-cepat meninggal istilahnya. Sudah mau kita tinggalkan dunia ini gitu ya. Artinya di dunia ini kita isi dengan amal-amal, tidak merasa tenteram, tidak merasa nyaman dengan kehidupan dunia ini. Sudah itu kita tidak mengabaikan ayat-ayat Quran, baca Quran, mentadaburinya gitu ya. Baru ketemu. Jadi kalau misalnya innalladzina amanu wa amilus sholihat tidak sampai belum yahdihim, berarti ada syarat lain. Pertama, syaratnya mengharapkan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Syarat mengharapkan pertemuan kepada Allah dalam surah Kahfi disebutkan ya, dalam surah Kahfi ayat terakhir ya. Kalau ayat terakhir, kita baca ayat terakhir dalam satu surah, itu ayat penting, ayat yang merupakan kesimpulan paling tidak untuk surah itu. Saya baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya. Katakan, sungguh aku, maksudnya Nabi Muhammad disuruh ngomong, basyarum mislukum, manusia biasa seperti kalian. Bedanya yuha ilai, bedanya aku diberi wahyu. Annama ilahukum ilahu wahid. Apa bagi kita di sini? Kalau orang bicara ya, bicara secara umumnya, kita ini sama saja. Misalnya seorang pejabat, seorang kepala atasan, kita ini sama saja. Ya, cuman saya ini karena punya jabatan, nah, gitu. Jadi kita menghormati dia karena jabatan. Jadi menghormati Nabi Muhammad SAW, mencintai Rasulullah SAW karena dia memperoleh wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, wahyu itulah yang kita betul-betul menjadi perhatian kita ya. Sesuai kan yang tadi, yang tidak mengabaikan ayat-ayat itu, Quran itu dibaca ya. Annama ilahukum ilahu wahid. Bahwasanya Tuhan kalian esa. Jadi mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jangan melenceng ya. Tauhid kita itu jangan melenceng. Tauhid itu bisa rusak oleh omongan kita, oleh omongan pembicaraan kita, oleh niat kita, ya, oleh perbuatan kita. Ada 3 macam yang bisa merusak tauhid ya. Nah, sekarang faman kana yarju liqa rabbih, barang siapa yang ingin mengharapkan pertemuan dengan Allah, dengan Tuhannya, nah, tidak ada cara lain. Tidak ada cara lain. Falyamal amalan shaliha. Maka
hendaklah mengerjakan amal solihan. Solihan kalau ada an, un itu artinya sesuatu yang sempurna. Melaksanakan amal-amalan yang terbaik, yang bermutu, ya, yang bermutu, yang terus meningkat. Sholatnya meningkat terus, sehingga sholatnya mencapai yang tinggi. Dia baca Quran terus meningkat sampai Quran itu diwariskan kepadanya. Dia terus berinfak sampai berinfak itu sampai dengan sadar bahwa infak itu adalah dalam rangka memusuhi, mengcounter infak-infak yang dilakukan oleh orang-orang yang musuh Islam, sampai sedemikian. Jadi infak itu semakin besar, ya, dorongannya semakin besar. Saya sudah bicarakan infak itu ada dua konsep. Konsep yang menyangkut hardware, ya, hardware artinya sarana infak yang keras. Kalau bangun masjid ini perlu batu, semen, uang dan sebagainya. Kemudian infak software. Software itu kemampuan mengolah. Jadi memerlukan pengetahuan orang untuk manage, membutuhkan pengorbanan waktu, ya, punya networking yang baik, bisa mengkoordinasi dan sebagainya. Itulah sebab namanya infak itu suatu kegiatan yang terlaksana. Kalau hanya uang saja, batu saja itu belum terlaksana, gitu ya. Amalan sholihan wala yusyrik biibadati rabbih ahada, dan tidak mensekutukan Allah di dalam ibadahnya itu. Nyambung jadi, ya. Jadi orang yang beriman dan beramal soleh harus tunjukkan dulu itu keinginan berjumpa dengan Allah itu, dan tidak mengabaikan ayat-ayat Al-Quran. Ya, semakin hari semakin dalam, semakin bisa, sehingga betul-betul ayat itu masuk di dalam hati kita. Setiap ayat itu masuk di dalam hati kita, sehingga dia akan jadi penghalang, akan jadi tameng, akan jadi penguat hati kita. Hati itu ada 4. Bagian luar itu sudrun, ibarat buah, ya, kulit buahnya sudrun. Disitulah tempat godaan setan. Makanya dalam surah An-Nas, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, ada 3 minta perlindungan. Qul a'udzu birabbin nas, kepada Tuhannya manusia. Artinya tauhid rububiyah. Ilahin nas, sesembahan manusia, artinya tauhid uluhiyah. Malikin nas artinya tauhid syifa wal asma. Nah, 3. Di situ 3 itu 3 pintu. Iblis itu masuk dari 3 pintu, ya. Dan sudur, di situ ada sudur. Nah, artinya sudur itu tempat iblis menggoda. Tingkat kedua, ya, itu kolbun, di mana Allah bisa melakukan intervensi. Jadi kalau orang dipengaruhi setan, ya, masuk ke kolbun, nah mulai apakah Allah akan memberikan perlindungan kepadanya? Apakah Allah membiarkan? Makanya kita berdoa, ya muqibal qulub sabit qalbi dinik. Ya Tuhan yang membolak-balikan. Jadi Allah bisa membolak-balikan hati kita, dilepas atau dilindungi. Makanya kita disuruh Allah Subhanahu wa taala, kalau terasa ada setan yang akan menggoda kita, baca auzubillahi minasyaitonirrajim.
ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Begitu juga baca Quran. Atau ada lagi Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin di surah Al-Mu'minun 93 kalau nggak salah, 93 94. Kemudian wa a'udzubika Rabbi ayakhdurun, dan lindungi aku dari kehadiran setan itu ya, dari dia dekat-dekat. Nanti kita bicarakan bagaimana manusia digoda setan ya, nanti kita bicarakan bagaimana manusia digoda oleh setan ya. Saya kira sudah cukup ya, kita tahu bahwa janji Allah itu ada pada kita. Janjinya kalau sudah beriman, beramal soleh, nanti ku tambah hidayah. Sebenarnya di dalam praktek mungkin kita sudah. Sebab dua cara Allah itu memberi petunjuk. Satu cara dia mengilhamkan tanpa kita punya ilmu ya. Ilmu kita tidak ada ilmu, tapi kita mengapa misalnya kan rajin sembahyang malam, terus meningkatkan. Semula mungkin 3 rakaat sembahyang tahajud itu jadi 5 rakaat, jadi 7, jadi 11 dan seterusnya ya. Kemudian lagi timbul di dalam hati kita tuh pengen hafal surah Al-Mulk. Terus baca dalam sholat surah Al-Mulk. Pengen lagi membaca surah Al-Qamar, apalagi surah Al-Hadid, apalagi terus As-Saff, terus itu sebenarnya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, kita monitor. Kalau seandainya kita boleh hidayah dari Allah Subhanahu wa taala seperti itu, kita ngomong sama Allah tuh waktu kita baca Fatihah tuh, ya Allah, alhamdulillah telah Engkau beri petunjukku pada tingkat seperti itu. Minta lagi lah. Nanti kita lihat lagi ayat-ayat lain itu supaya tahu ada lagi petunjuk, ada lagi petunjuk ya. Saya kira persyaratannya pertama ada keinginan berjumpa dengan Allah. Kalau berjumpa dengan Allah ada perasaan kita malu. Kalau berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala itu kita kurang amal. Kita banyak dosa gitu, ya. Kita banyak dosa, maka itu mendorong kita melakukan istighfar. Kita ingat lagi masa lagi muda, mengapa ya? Apalagi melakukan istighfar, itu kita ingat apa ya? Sudah tua ini yang baru sadar gitu kan gitu. Ngapa ya? Dulu tuh banyak main-main ya Allah, sehingga aku lalai ya Allah. Berikan saat yang masih tersisa ini ya, waktu yang tersisa ini berikanlah aku beramal dengan kualitas yang semakin baik gitu. Minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, waktu yang tersisa ini kita isi dengan yang terbaik ya, kita isi dengan yang bermutu. Saya kira cukup satu saja dulu, nanti insyaallah saya akan pertimbangkan apakah perlu menunjukkan yang kedua ya, apa perlu menunjukkan ketiga dan seterusnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.